Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Susie Risma Dewi, SPDI. Saya guru PAI di SD Negeri 3 Ngamplang, sekaligus mahasiswi PPG Daljab 2021 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktik pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Kalau ditanyakan kabar saya itu bagaimana? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali bersama Ibu yang dulu mungkin kalian pernah Ibu ajar di kelas 1 pelajaran PAI ya. Pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Alhamdulillah sekarang kita di kelas 2 ini di hari pertama masuk sekolah. Kebetulan jadwal pelajaran Ibu ya, pendidikan agama Islam, kita bertemu kembali di sini di kelas 2. Alhamdulillah semuanya naik ya. Alhamdulillah semuanya pada naik ya. Tapi sebelum Ibu ingin menyampaikan materi atau pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Ari, pimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa sudah selesai. Yo, sebelum kita mulai materinya, Ibu ingin melihat duduk kalian dengan rapi. Ayo, Ganjar, duduknya harus bagaimana? Iya nak, ya gitu. Duduk dengan rapi, tangannya di atas meja. Nah, ya Hadi, tidak boleh pegang apa-apa ya. Ibu belum memerintah. Coba simpan dulu alat tulisnya. Pinter, hebat. Nah, ini Selmi tidak boleh mengobrol. Kalau Ibu sedang menerangkan di depan, semuanya diam semua ya. Tidak boleh ada yang bersuara. Jangan ngobrol. Iya. Sudah rapi? Baiklah, kita sekarang akan mengabsen dulu. Kalau yang ada, acungkan tangan, bilang hadir ya. Afika? Iya, ada. Alika? Aska? Dani? David? Ganjar? Iya, ada. Kemudian tadi yang ngobrol siapa? Silmi ya. Silmi ada, semuanya ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya hadir ya. Sekarang kita sebelum melanjutkan ke materi, coba apa judul materi yang akan kita pelajari hari ini? Coba semuanya sudah dibagi buku paket? Iya, udah ada ya buku paketnya. Buka halaman pertama. Lihat. Sebelum kita mulai materi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran dari materi ini. Ada yang tahu? Iya, biar dijelaskan ya. Yang pertama, kita sebagai siswa harus bisa menganalisis sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita juga harus bisa menjelaskan kisah dari keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kita harus bisa menuliskan pesan moral yang ada pada lagu Islami atau lagu rohani
sebelum kenaikan kelas di bab akhir atau di pembelajaran terakhir, yaitu mengenai perilaku terpuji Nabi Muhammad. Salah satunya adalah sikap jujur ya. Makanya kita materi sekarang ini, kenapa Nabi Muhammad dijadikan teladan oleh seluruh umat manusia? Karena Nabi Muhammad memiliki perilaku yang terpuji, yang patut dicontoh ya, patut diteladani. Kalian tahu Nabi Muhammad? Iya, Rasul kita, Rasul terakhir ya, Rasul ke-25, atau tidak ada lagi Nabi atau Rasul selain Nabi Muhammad yang terakhir itu. Dan sekarang kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian kita langsung aja ke materi ya, mengenai bukunya Bapak, coba semuanya sudah kan diberikan ya, buku paket semua ada? Iya, bagus. Sudah kebagian? Iya, alhamdulillah semuanya sudah kebagian. Ada di halaman 1, coba buka. Di sini ada pelajaran 1, Nabi Muhammad SAW teladanku. Boleh kalau misalnya di buku kalian ada juga, ini ibu juga menempelkan di sini, ada di board ya, di papan tulis ada gambar tentang kegiatan di sekolah. Di sini ada
sudah memiliki sifat jujur ya. Nah, siapa yang betul? Alhamdulillah semuanya sudah betul. Berarti tahu ya maksud dari gambar tersebut. Nah, kita akan sekarang membahas materi sikap jujur. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya ya. Karena kejujurannya itu dalam setiap perkataan maupun dalam perbuatan. Baik berkata, dia tidak pernah berdusta, dia selalu jujur. Dalam berbuat juga dia selalu jujur sesuai dengan apa yang dia lakukan, tidak pernah berbohong ya. Karena kejujurannya itu beliau mendapat gelar Al-Amin ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu karena kejujurannya mendapat gelar Al-Amin. Kemudian sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan juga sebagai pemimpin yang jujur ya. Jadi penanaman sikap jujur itu harus sejak dini, harus dari kecil agar nanti kalau kita sudah dewasa, sudah besar, sudah bekerja ataupun sudah kita berada dimanapun, sikap jujur kita terjaga karena ditanamkan sejak masih kecil, sejak dini. Akhirnya menjadi kebiasaan yang akhirnya sudah besar pun kita mempunyai sifat jujur. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan atau menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur ya. Jujurnya dalam setiap perkataan juga dan setiap perbuatan. Jujur itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kepada siapa kita jujur? Jangan dulu kepada orang ya. Sebelum kita kepada orang, kepada siapa dulu? Kepada Allah ya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita harus jujur kepada diri sendiri ya. Setelah jujur kepada diri sendiri, apa lagi? Coba lihat di buku juga ada. Jujur kepada orang tua. Jujur kepada ibu, bapak, guru ya. Kita harus jujur kepada semua orang. Jadi sikap jujur itu tidak boleh dipilih-pilih. Kita hanya jujur kepada Allah saja, tidak boleh ya. Jujur kepada diri sendiri saja, tidak boleh. Tetapi harus jujur kepada semua orang ya, agar hidup kita nyaman. Kalau jujur itu hidup kita akan menjadi nyaman. Oke, setelah barusan kalian mendengarkan materi yang disampaikan oleh dari Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mau apa pertanyaannya? Ya, baik. Ibu akan jawab ya. Jadi begini, kalau misalnya kalian menemukan barangnya di jalan, kan itu jalan luas, tidak tahu siapa yang menjatuhkannya. Kalau di sana ada identitasnya, kalian beritahukan kepada orang tua supaya mengantar ke alamat sesuai dengan identitas. Kalau misalnya tidak ada identitasnya, berarti mana? Coba ada yang tahu? Iya, jawab. Ke kantor polisi boleh ya. Ke kantor polisi juga boleh. Jadi jangan sampai kita mengambil hak yang bukan milik kita. Dalam artian kita harus berbuat jujur ya. Sampai di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Ya sudah. Terima kasih. Kita lanjut. Berarti kalian sudah mengerti ya sampai di sini. Setelah materi tadi, kalian sudah mengerti semua. Tidak ada lagi pertanyaan. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ada di buku kalian halaman 3 ya. Di sini lihat, di luar juga ada. Mengamati gambar. Mengamati gambar halaman 3. Di sana ada perintah nomor 1, perintah.
Dua-duanya bersifat iya pintar, Revani, bersifat jujur ya. Anak laki-laki tersebut menemukan barang, diberitahukan kepada siapa yang mempunyai atau tidak, dan anak perempuan yang ditawarkan ini mempunyai atau tidak, dia menolak atau menjawab bukan miliknya. Berarti dua-duanya memiliki sifat yang jujur. Nah, kalian pun semua kalau seperti itu kejadiannya, kalian harus ditiru seperti anak yang dua-duanya tadi. Kalau misalnya bukan barang milik kita ataupun kita menemukan barang orang lain, tidak boleh kita memilikinya karena itu bukan hak kita. Nah, kita harus bersikap jujur. Alhamdulillah ya, kita sudah mengerjakan ayo kerjakan dengan mengamati gambar tadi dan juga menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh kita. Sebelum kita lanjut ke latihan selanjutnya atau ke ayo berlatih, alangkah baiknya kita semua supaya bersemangat. Ayo semangat. Terima kasih ayo. Masih tahu tepuk semangat? Masih hafal? Yuk, kita sama-sama tepuk semangat. Yes. We are the best. Yes. Tak owe ser. Iya. Semangat semuanya. Semangat, alhamdulillah. Sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan
menumbuhkan sikap jujur ya. Alhamdulillah untuk latihan insya Allah aku bisa, kalian sudah bisa menjawabnya ya, memilih antara salah satu jawaban ya dan tidak. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sekarang supaya kalian lebih fresh lagi, kita nyanyi bersama-sama ya. Coba, ada yang tahu lagu di sini? Ada yang tahu? Belum? Iya, kan baru ya, baru sekarang ini kita pelajari lagu ini. Tapi judulnya Aku Anak Jujur ya, sama dengan materi yang kita bahas ini, yaitu judulnya Aku Anak Jujur. Nada lagunya bagaimana? Kalian tahu lagu Pelangi-Pelangi? Tahu lagu Pelangi-Pelangi? Iya, pelangi-pelangi. Nah, kita ubah kata-katanya dengan kata-kata ini ya. Siap semuanya? Ibu dulu? Iya, bisa. Ibu dulu. Oke. Yang pertama, jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, gitu ya. Semuanya. 1, 2, 3. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Ayo ikutan. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Iya, sekarang masih yang pintar-pintar kelas 2 ya. Alhamdulillah. Siapa yang mau ke depan? Iya, sini ayo. Mau berdua? Oh, kamu saja. Iya, mau berdua. Ini boleh. Sudah segar semuanya ya. Barusan sudah nyanyi lagu Anak Jujur. Hafal semuanya sekarang? Alhamdulillah sudah hafal semua. Nah, tidak hanya cukup hafal lagu Anak Jujur, tapi kita juga harus tahu apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut. Yang pertama ada kata apa? Jadi anak jujur, dicintai Allah. Tuh, kan? Kalau kita jadi anak yang jujur, Allah juga akan mencintai kita. Apapun yang kita inginkan, karena Allah mencintai kita, Allah akan penuhi. Makanya harus bersikap jujur, ya, bersikap jujur. Yang kedua, jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Ingin menjadi kebanggaan Rasul? Ingin ya. Siapa yang tidak ingin menjadi kebanggaan Rasul? Semuanya juga ingin menjadi kebanggaan Rasul. Caranya bagaimana? Yang pertama tadi, yang paling utama harus bersikap jujur, ya. Nanti akan menjadi kebanggaan Rasul. Selain mencintai Allah, menjadi kebanggaan Rasul juga. Yang selanjutnya, jangan ragu dan jangan bingung, ya. Kalau kita jadi anak jujur itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun, apalagi kebingungan. Akan jauh dari sikap bingung atau mempunyai pikiran bingung, karena kita sudah berperilaku jujur, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, ataupun kepada semua orang. Nah, yang terakhir, jadi anak jujur pasti beruntung. Kan ada kata-kata anak jujur pasti mujur. Pasti anak jujur itu akan beruntung kemanapun dia pergi. Insya Allah dia akan selalu beruntung hidupnya, karena Allah melindunginya dengan cara mencintainya, karena dia anak jujur. Jadi kebanggaan Rasul, melangkah tidak ragu dan juga tidak bingung, karena dasar dari anak tersebut sudah mempunyai sifat yang jujur dan akan mempunyai nasib yang beruntung, ya. Pembelajaran kita hari ini masih ada waktu, dan kita akan pergunakan waktu itu untuk mengerjakan lembar
Perhatikan di belakang. Oke, ya. Sekarang waktu kalian untuk mengerjakan lembar kegiatan tersebut sudah selesai ya waktunya. Silakan kumpulkan mulai dari belakang. Ayo, kumpulkan ke depan estafet. Ya, yang belakang juga kumpulkan. Iya, bukan bawah ya. Nih lembarnya. Terima kasih kalian sudah mengisi jawaban-jawaban yang menurut kalian benar ya. Ya, ini lembarnya sudah dikumpulkan ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian ya, bahwa belajar itu tidak hanya di kelas saja ataupun di sekolah saja, tetapi di rumah pun kalian harus rajin belajar. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang nanti akan dibahas minggu depan ya, ketika pertemuan Ibu kembali. Tugasnya yaitu apa? Ya, menceritakan secara singkat ya, menurut bahasa kalian sendiri, kisah Nabi Muhammad SAW, terutama kisah keteladanannya ya, yang bisa kita contoh. Cerita singkatnya saja ya, tidak usah panjang juga, tidak apa-apa, yang penting ada cerita singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti ya, dan yang kalian baca juga dipahami. Kemudian kalian juga harus mempraktekkan atau mengaplikasikan pembelajaran yang barusan kalian pelajari, yaitu harus menjadi anak yang jujur ya, baik dari perkataan maupun perbuatan. Pesan Ibu satu lagi, tugasnya harus dikerjakan di rumah ya, tidak boleh ditunda-tunda. Jangan sampai ada alasan lupa tidak mengerjakan tugas ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita akhiri dulu dengan bacaan doa. Tadi dipimpin oleh siapa tadi? Ya, silakan pimpin lagi berdoa untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin ya, selesai berdoa. Ibu juga mohon maaf apabila ada kata-kata dari Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.